Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Baik, perkenalkan, nama saya M. Raihan Galib, NIM 23050214, Prodi PGMI, mata kuliah Tahsinul Quran, dosen pengampu Ibu dosen Novita Yanti MPD. Di sini saya akan menyampaikan poin-poin penting yang saya dapatkan dari jurnal yang berjudul Al-Quran dan Urgensinya dalam Kehidupan Manusia. Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dan Allah menurunkan Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab dari kitab-kitab sebelumnya untuk memberi petunjuk kepada manusia dan untuk membedakan antara kebenaran dan orang-orang fasik. Secara etimologis, Al-Quran berasal dari kata-kata qara'a, yaqra'u, kiraan atau Qur'anan. Artinya susunan dan kumpulan kata dan huruf yang teratur dari satu ayat ke ayat lainnya. Pada saat yang sama, para ulama berbeda pendapat tentang asal-usul kata Al-Quran. Namun, nama yang paling populer adalah Al-Quran yang merupakan bentuk masdar dari qara'a, sehingga setiap orang memahami kata Al-Quran sebagai nama kitab suci. Allah Subhanahu wa taala menyebut kitab yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbagai nama. Salah satunya adalah Al-Quran yang sangat dikenal oleh umat Islam, yaitu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 9. Alkitab yang berarti tulisan atau tertulis, menunjukkan bahwa wahyu ditulis sebagai kumpulan ucapan dan huruf-huruf, seperti firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 10. Dan Al-Furqan yang berarti memisahkan. Penunjukan ini menunjukkan bahwa Al-Quran membedakan antara kebenaran dan kebohongan, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Furqan. Az-Zikir artinya peringatan. Penamaan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Al-Quran memuat berbagai peringatan bagi manusia, seperti yang disebutkan dalam Al-Hijr ayat 9. Terus Al-Huda artinya penunjuk, seperti yang disebutkan dalam Al-Taubah ayat 33, dan Asifa artinya obat atau penawar, disebutkan dalam Quran surat Al-Isra, dan An-Nur artinya pelita, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 174. Allah menurunkan Al-Quran adalah untuk membuat manusia bertakwa dan mengajarkan mereka menjalani kehidupan yang aman baik di dunia maupun di akhirat. Karena manusia adalah hamba-Nya, mereka seharusnya mencari petunjuk langsung darinya untuk sukses di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan petunjuk bagi umat manusia untuk mencapai kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Allah dalam ayat 2 surat Al-Baqarah, oleh karena itu individu harus tetap teguh dan berpedoman pada Al-Quran. Seluruh alam dan manusia diciptakan untuk Allah karena hanya Dia yang mengetahuinya. Karena Dia satu-satunya yang memiliki pengetahuan tentang segala sesuatu. Allah menciptakan semua makhluk dan makhluk hidup. Fungsi Al-Quran: 1. Al-Quran adalah wahyu dari Allah yang berfungsi sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. 2. Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim. 3. Al-Quran adalah korektornya. 4. Al-Quran adalah wali kitab sebelumnya atau Al-Muhaimin.
5. Wali kitab sebelumnya Al-Muhaimin. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi jalan kebaikan yang banyak untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.